Hai guys, balik lagi sama aku Rin di GMP Story. Tempat dimana kita akan berbagi hal-hal horor, mistis, dan juga menyeramkan yang menyelinap dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ketemu lagi di segmen yang sama, yaitu fiksi horor. Seneng banget karena meskipun beberapa kali aku lebih banyak bacain pengalaman horor, ternyata banyak juga dari kalian yang suka sama fiksi horor yang aku bacain. Di video kali ini, aku akan bacain lagi fiksi horor lainnya, dan aku harap kalian juga suka dan bisa menikmati video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa pasang earphone di telinga kalian, supaya sensasi horornya bisa lebih terasa. Kalau gitu, langsung aja kita dengerin fiksi horor kali ini sama-sama. Sandra duduk di atas tempat tidur di apartemen barunya, nomor 13B. Apartemen itu terlihat seperti tempat yang bagus untuk hidup, dan harga sewanya sangat terjangkau. Tapi dia tahu, ada sesuatu yang tidak beres sejak malam pertama dia pindah. Setiap malam, dia mendengar suara-suara aneh yang datang dari dinding. Suara yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan tetangganya. Sandra mencoba untuk mengabaikan suara-suara tersebut pada awalnya, berpikir bahwa itu hanya perasaannya yang bermain-main. Tapi suara-suara itu semakin lama semakin jelas, seolah-olah seseorang menggaruk dinding dengan jari-jari mereka atau menggaruk kuku di papan kayu. Suatu malam setelah suara itu kembali muncul, Sandra memutuskan untuk menyelidiki. Dia mengetuk dinding di mana suara itu berasal, tetapi tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba di dalam kepalanya, dia mendengar suara-suara yang mengatakan, "Mengapa kau di sini?" Suara itu terdengar seperti seorang wanita yang menangis. Sandra ketakutan, berpikir bahwa dia mungkin kehilangan akal sehat. Namun suara tersebut tidak berhenti. Suara itu terus memintanya untuk pergi, berulang kali, mengatakan bahwa dia tidak aman di sini. Ketika Sandra mencoba tidur, dia terbangun oleh bisikan yang mengerikan. Dinding-dinding apartemen mulai bergetar dan tampaknya bersuara. Suara-suara yang mengerikan mengisinya, dan dia bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat mendekatinya. Ketika dia menoleh, dia melihat sosok wanita pucat berdiri di ujung tempat tidurnya. Wanita itu berkata, "Kau harus pergi sebelum terlambat." Sandra mencoba untuk berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dia merasa tangan dingin merenggutnya dan menariknya keluar dari tempat tidur. Dia tahu bahwa dia harus melarikan diri dengan berani. Dia meloncat melalui pintu dan lari secepat mungkin. Dia tidak pernah kembali ke apartemen 13B. Seiring berjalannya waktu, dia mendengar bahwa bangunan itu pernah menjadi rumah bagi seorang wanita yang meninggal dalam keadaan misterius di sana. Dan hantu wanita itu sepertinya masih tinggal di sana, berusaha memberi peringatan kepada siapapun yang datang ke apartemen 13B. Tahun berlalu dan Sandra mencoba melupakan pengalaman menakutkannya di apartemen 13B. Dia telah pindah ke tempat lain, mencoba memulai kehidupan baru. Namun kenangan akan wanita pucat yang menghantui apartemen tersebut tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Dia seringkali terbangun di malam hari oleh mimpi buruk, melihat wajah wanita tersebut dan mendengar suaranya yang memohon kepadanya untuk pergi. Sandra memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Dia merasa dia harus mencari tahu lebih banyak tentang siapa wanita itu dan mengapa dia masih berada di sana.
Mungkin ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk membantu wanita itu berpindah ke alam lain. Setelah beberapa penelitian dan percakapan dengan tetangga yang telah lama tinggal di bangunan itu, Sandra menemukan bahwa wanita itu adalah Sarah, seorang penyanyi opera yang tinggal di apartemen 13B pada awal abad ke-20. Sarah meninggal secara misterius di dalam apartemen tersebut dan hantunya telah menghantui setiap penyewa yang datang setelahnya. Sandra mulai mengadakan sesi yang disebut komunikasi dengan dunia lain untuk mencoba berbicara dengan Sarah. Dia mengundang seorang medium untuk membantu dia dalam proses ini. Di malam yang dingin, mereka duduk di ruang tengah apartemen dengan lilin-lilin menyala di sekitarnya. Saat sesi dimulai, medium tersebut mencoba menghubungi Sarah. Mereka merasa udara menjadi dingin dan suara-suara yang tidak terdengar sebelumnya mulai memenuhi ruangan. Kemudian sosok Sarah muncul di hadapan mereka dengan tatapan bersedih dan penuh penyesalan. "Kau datang kembali," kata Sarah. Suaranya terdengar lemah. Sandra bertanya, "Apa yang membuatmu terjebak di sini, Sarah?" Sarah menjelaskan bahwa dia merasa bersalah karena sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu yang menyebabkan dia tidak bisa pergi ke alam lain. Dia merindukan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Sandra berjanji untuk membantu Sarah dan mereka bersama-sama merencanakan upacara untuk membantu wanita itu melepaskan diri dari ikatan yang merantainya. Dalam sebuah upacara yang dilakukan dengan penuh rasa hormat, mereka berbicara kepada Sarah, memberinya pengampunan, dan meyakinkan bahwa dia bisa berpindah ke alam lain. Saat upacara selesai, Sandra merasa sesuatu yang berubah. Suasana di apartemen itu menjadi lebih terang, dan kehadiran Sarah mulai memudar. Wanita itu tersenyum pada Sandra sebelum menghilang, meninggalkan ruangan dan apartemen ini dengan damai. Sandra merasa lega dan puas, mengetahui bahwa dia telah membantu seorang roh tersesat untuk menemukan kedamaian. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan wanita itu. Dia merasa dia telah memberikan apartemen 13B kesempatan untuk menjadi tempat yang damai dan tidak lagi berhantu oleh masa lalu yang gelap. So guys, cerita ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang keberanian dan niat baik dapat mengubah nasib, baik bagi mereka yang masih hidup maupun bagi mereka yang telah meninggal dunia. Dalam kegelapan dan misteri, kita sering menemukan kesempatan untuk memahami dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Hantu-hantu masa lalu mungkin membutuhkan bantuan kita untuk menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Ingatlah bahwa di setiap bayangan terdapat kisah yang menunggu untuk diungkapkan. Dan kadang-kadang itu adalah kisah yang mengharukan. Jadi guys, kita udah sampai di akhir cerita. Gimana? Apakah kalian suka video kali ini? Atau mungkin kalian punya fiksi horor yang cuma kalian simpan di rumah dan gak berani buat kalian share atau publish? Kalian juga boleh loh kirim cerita fiksi kalian ke sini. Emailnya seperti biasa, ada di kolom deskripsi. Nanti akan kita bacain dan dengerin ceritanya di sini sama-sama. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka videonya. Bantu kita agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur buat kalian semua. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video baru di setiap minggunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!